Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain kamma ba'du. Dumateng ngarsanipun para pepunden, para pinisepuh sedaya ingkang kawula bekteni, dumateng ngarsanipun Bapak Haji Edi Purnomo minangka Ketua Takmir Masjid Al-Mukhlasin beserta jajaran pengurusipun ingkang kawula hormati. Dumateng panjenenganipun Ustadz Johan Satori ingkang kawula hormati ugi. Dumateng ngarsanipun bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan Masjid Al-Mukhlasin ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Sumrambah dumateng adik-adik remais, anak-anak TPA ingkang kawula tresnani. Langkung rumiyin sumangga sareng-sareng kalian kawula tansah mboten bosen-bosen anggen kita ngunjukaken raos puji syukur kita wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng maringi mapinten-pinten kenikmatan hidayah inayah kesehatan satemah ing wedal titi laksana sonten ing menika kita sedaya saged angrawuhi undangan panitia Ramadan Masjid Al-Mukhlasin ingkang ing sonten menika ngawontenaken kajian utawi buka bersama inggih menika ingkang samangke badhe dipun slirani panjenenganipun Ustadz Johan Satori. Mila saking menika saking panitia Ramadan Masjid Al-Mukhlasin ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Ibu sedaya ingkang sampun saged rawuh wonten ing kalodhangan sonten menika. Ingkang salajengipun boten katalumpen sholawat ugi salam mugi kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kita dereki sunah-sunahipun lan kita antu-antu syafaatipun ing samangke wonten ing yaumul kiamah. Para pepunden, para pinisepuh sedaya, Bapak Ibu, jamaah Masjid Al-Mukhlasin ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Mriki kawula minangka pranata adicara badhe ngaturaken menggawe nglampahing acara ing titi laksana sonten menika. Ingkang sepindah inggih menika pambuka ingkang angka kalih waosan kitab suci Al-Qur'an ingkang samangke badhe dipun lirani dening panjenenganipun Bapak Ustadz Suryana. Lajeng ingkang angka 3 inggih menika acara inti tausiah ingkang samangke badhe dipun slirani dening panjenenganipun Ustadz Johan Satori. Mila saking menika sumangga acara ing titi laksana sonten menika amrih lancaripun lan mugi-mugi dipun lancaraken lan dipun ridhoi dening Allah Subhanahu wa taala
monggo kita bikak sareng-sareng kalian umul kitab, mugi-mugi saged lancar acara ing titi laksana sonten menika. Liridai syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hadiniyah wa ala kuniyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun, mugi-mugi kita awiti kanthi waosan umul kitab ing acara sonten menika saged lumampah kanthi sae lan lancar. Acara salajengipun inggih menika waosan surat ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe dipun slirani panjenenganipun Bapak Ustadz Suryana wekdal salajengipun kawula sumanggaaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم صدق الله وصدق ورسول الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngaturaken ageng panuwun dumateng Bapak Ustadz Suryana SAG ingkang sampun kersa maos waosan ayat suci Al-Qur'an saestu mugi-mugi saged andadosna raketipun anggen kula takwa wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingkang salajengipun menggaing acara ing sonten menika inggih menika tausiah mahidha hasanah ingkang badhe dipun slirani dumateng Ustadz Johan Satori. Mila saking menika wekdal saha panggenan sak cekapipun kawula semanggaaken. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Mukhlasin yang insyaallah diberkahi oleh Allah SWT. Marilah kita sama-sama pertama aturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT yang telah memberikan segala nikmat, baik kenikmatan sehat dan terutama tentunya nikmat iman dan Islam, sehingga kita pada sore hari ini masih diberikan hidayah, masih diberikan jalan, masih diberikan kekuatan yang insya Allah Bapak Ibu semuanya bisa berpuasa dan kemudian bisa melangkah ke majelis taklim yang insya Allah penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, yang insya Allah diberkati oleh Allah, matur nuwun saya bisa sowan kepada bapak-bapak ibu semuanya, kepada bapak-bapak yang terhormat dari Dewan Takmir dan kepada semua jamaah yang insya Allah diberkati oleh Allah. Alhamdulillah, sebelum mengarah ke sana dan kemari, alangkah lebih baiknya kita perkenalan. Jadi kalau tidak kenal maka tidak bisa merepotkan. Nama saya sendiri Johan Satori,
yang notabene-nya tidak terlalu umum di masyarakat Jogja nih. Nama Johan saja agak mending, tapi di belakangnya Satori. Ini agak aneh sebenarnya. Sama saya tidak tahu, mungkin peninggalan Jepang saat itu ya Pak ya, Pak Ibu-Ibu. Alhamdulillah saya bisa hadir di tengah-tengah ibu bapak semuanya. Sebenarnya kalau dipanggil Ustadz ya belum, karena masih santri Pak. Ini masih sama-sama mengkaji. Dan kebetulan hari ini kok saya dipasrai oleh LKKNU wilayah akan menyampaikan namanya materi berkah keuangan. Nggak tahu ini ada isi pengajiannya atau tidak, semoga saja bermanfaat. Asal saya sebenarnya dari Jawa Barat, Subang, yang kemudian kecantol di Jogja, saking betahnya nggak mau pulang, akhirnya dinikahkan. Alhamdulillah, itu namanya berkah keluarga. Akhirnya nanti akan berkah keuangan. Semoga saja. Alhamdulillah, di sore hari ini alhamdulillah saya bisa sampai sini walaupun terik matahari yang luar biasa. Lagi-lagi tentang bagaimana hidayah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada saya berpuasa hingga detik ini dan bapak-bapak semuanya. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Sanadnya dulu nih, kalau ngomongin tentang ilmu kan ngomongin sanad nih. Ini berkah keuangan ini sendiri diprakarsai oleh Mbak Alisa Wahid. Tahu Bapak Ibu semuanya? Itu putrinya Gus Dur, Ki Haji Abdurrahman Wahid, yang melihat kegelisahan Nahdiyin ketika kaitannya dengan kondisi keuangan daripada jamaah Nahdiyin sendiri. Yang notabene-nya walaupun tidak keseluruhan tetapi lebih banyak menengah ke bawah nih Bapak Ibu, termasuk mungkin saya sendiri. Dalam rangka itu kemudian khairun nas lanfa'uhum linnas. Marilah kita sebagai manusia lebih baik kita orang yang bermanfaat dengan yang lainnya. Maka ini niatan ini kita bungkus. Kemudian dawuhnya Gus Hilmi juga bahwa bagian dari mencari maisyah adalah memperhitungkan maisyahnya sendiri. Nggih ibu-ibu, leres nggih? Jadi kalau nanti setelah pengajian ini ada demo dari ibu-ibu ke bapak-bapak, mohon maaf ibu nggih. Semoga saja tidak. Jadi berkah keuangan ini sendiri bagaimana mengatur pola kalau kita di Islam itu jangan sampai besar pasak daripada tiang. Harapannya yang tadinya ada yang mubazir kaitannya pengeluaran dan lain sebagainya itu bisa dikurangi. Apalagi ini adalah bulan yang penuh hikmah, bulan yang penuh barokah. Yang insya Allah ini bulannya bukan hanya hablum minallah, ini jauh lebih hablum minan nas. Kita merasakan bagaimana orang yang mungkin secara penghasilan jauh lebih di bawah kita, yang masih UMR, yang masih berjuang di bawah UMR, yang masih mungkin mengharapkan bukan hanya THR tetapi lengkap gajinya saja di akhir bulan. Itu masih banyak Bapak Ibu, mungkin termasuk di antara kita. Jadi maka berkah keuangan ini harapannya ini baik dari dalam cara mensyukuri nikmat Allah. Kalau mensyukuri bapak-bapak ibu-ibu berarti akan ditambah. Insya Allah semoga saja. Kalau yang sudah punya putra banyak disyukuri maka bertambah. Siap ibu-ibu? Buatan nggih. Ya, nanti kita akan ada perencanaannya. Berkah keuangannya sendiri itu adalah bagaimana kita mengatur pola perencanaan. Waduh, kok mulai teori dan kayaknya jelimet keuangan nih.
Semoga saja enggak nggih Pak. Awal mulanya jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya pernah memenuhi kebutuhan yang tidak berupa kebutuhan. Pernah Bapak Ibu semuanya? Nah ini apalagi ini zamannya Shopee, Shopee Pay, letter. Nah ini kalau udah letter ini yang bahaya. Jadi Shopee Pay letter itu beli dulu, bayarnya nanti. Ujuk-ujuk bapaknya dapat tagihan. Nah ini udah repot. Apalagi yang ujuk-ujuk COD. Nah ini bahaya. Jadi kadang-kadang kita itu bergaya ataupun membeli sesuatu yang untuk memberikan kata suka pada orang yang tidak kita sukai. Pernah Bapak Ibu? Wah aku nek nganggo kudung iki ketoke nek kait nontonnya rada seneng deh. Nah, terutama pas pengajian, mohon maaf ibu-ibu nggih, pas pengajian PKK ibu-ibu. Kerudungnya kayak ketoke warna biru apik ya. Aku ya tak tuku Nah, mohon maaf kalau bahasa Jawanya saya ngoko karena kalau untuk Romo Hinggil kayaknya belum sampai level itu. Jadi itu kadang-kadang kita membeli sesuatu yang ya kita sendiri tahu ya mubazir ya, karena ikhwati sayatin pastinya paham, tapi kita beli karena untuk menyenangkan orang yang kita tidak sukai. Nah, jadi ini terjadi kadang-kadang, waduh kayak mobilnya wis apik ya, tetangga motornya ganti NMAX. Onten mboten Bu? Pak, mboten nonton kadosen niki. Alhamdulillah, insyaallah mboten nonton. Mungkin kula kali lingkungan kula mawon. Ya, insyaallah. Jadi, kadang-kadang ini yang kemudian jadi kebutuhan yang bukan kebutuhan kita sendiri. Kemudian kayak hari raya, wah kayaknya mudik kok kalau nggak bawa kendaraan baru kok kayaknya kurang pas. Tonggone sing sak alumni ketoke iso nggawa motore rada apik sithik, kene wis masih Vega. Aduh ini kayaknya kredit mohon Pak buat kata bapaknya tadinya teguh, tetapi kalau sudah dikompori, mohon maaf ibu-ibu nggih, bapak-bapak itu teguh, tetapi kalau sudah dikompori sama ibu-ibu, luntur segalanya Pak. Mau dikandani kayak gimana pun dredeg sebenarnya bukan ya, tapi memang kebetulan seperti itu. Ya saya ngerasa saya sendiri sih. Apalagi ini pas mau selebaran 11 hari lagi Pak. Masya Allah kayaknya kepala ini agak pusing, serempetannya kemana lagi. Nah ini kaitannya berkah keuangan keluarga semoga saja memberikan jawaban. Kalaupun tidak ya mari sama-sama ya istighfar gitu nggih. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Makanya jangan sampai kebutuhan kita itu didikte oleh orang lain, kebutuhan orang lain. Kok kadang-kadang Pak, mbok ini kok kebutuhan ini belum kayaknya kok orang lain kok sesuainya kayak gini. Nggak disawang boten kepenak. Ini disawang, ini bapak-bapak ibu-ibu bisa membuat tagihan tambah. Nah, ini kaitannya disawang. Semoga saja bapak ibu di sini insyaallah mboten nggih. Insyaallah. Kalau memang ada, mari sama-sama bertaubat nggih. Karena tadi ya sedikit nukilan bahwa ada ulama dulu ketika dipanggil oleh tetangganya, ini berkaitan dengan hal yang lain tapi kita bisa sampaikan, dipanggil tetangganya, hei fulan, tetangganya ini kurang suka sama ulama ini, hei fulan datanglah ke tempat kami. Kemudian datang, ulama itu dengan sangat gembira datang dengan semangat. Kemudian mohon maaf nggak jadi, urusannya sudah selesai. Besoknya lagi dipanggil seperti itu hingga 7 kali. Penasaran si tetangga, ternyata apa?
Jenengan kok saya panggil kok datang dengan penuh semangat. Karena apa? Itu ternyata motifnya si ulama itu bukan karena tetangga itu, tetapi karena perintah Allah, fal yukrim jar rohu, memuliakan tetangga adalah kaitannya iman kepada Allah dan malaikat dan hari akhir. Jadi kita hanya didikte oleh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tadi kebutuhan kita sesuai dengan kebutuhannya. Kalau memang kebutuhannya kok berkendara, maka kendaraannya secukupnya. Kayaknya curhat ini ya Pak ya. Jadi kalaupun memang pakaian, maka pakaiannya pun secukupnya. Kalaupun memang makanan, ya secukupnya, sekenyangnya ya. Ya secukupnya, ala kadarnya. Menyesuaikan THR, gaji suami. Jangan dikejar terus ya Bapak Ibu-ibu. Mohon maaf, kasihan bapak-bapak ini. Pusing rasanya. Kelihatannya sih biasa aja, tapi pas di pos ronda curhat sama teman-temannya Ibu Bapak. Ini tulus dari hati yang paling dalam. Ini tulus. Jadi mohon maaf. Dengan itu kita ada namanya berkah keuangan keluarga. Semuanya direncanakan. Maka Imam Ali juga pernah bilang bahwa sesuatu kalau tidak terorganisir maka akan bubrah. Ya mohon maaf, ini indeks bahasanya ki indeks dari bahasa Jawanya itu. Indeks perceraian tertinggi di Indonesia, faktor utamanya adalah ekonomi. Maka ini perlu kita garis bawahi bahwa ini bagian daripada sakinah mawaddah warahmah adalah mengencangkan ikat pinggang keluarga. Karena apa? Karena tiangnya negara ini paling sedikit adalah keluarga. Nek keluargane adem ayem tentrem jumeneng dan berkah, insya Allah negara api-api mawon. Ini buatan ditarik ke pemilu nggih Bapak Ibu insya Allah nggih. Buatan. Jadi kaitannya ini terhadap berkah keluarga. Pertama semuanya harus direncanakan. Pertama, di sini ada yang usianya mohon maaf yuswone ada 50, onten nggih. Paling 20-an kalau di sini, plusnya yang banyak. Nah, plusnya. Jadi ada namanya 3 tahun lagi akan menikahkan adik. Putra-putrinya onten kathah nggih. Itu pikirannya gimana Bapak Ibu? Mumet nggih. Saya ngelihat bapak ibu saya dulu juga kerasanya walaupun saat itu masih falling love, lupa kalau ayah bundanya ternyata pusing. Nah, jadi kalau sekarang yang muda-muda ini juga baiknya perencanaan keuangan keluarganya. Saya nanti akan menikah 4 tahun lagi untuk membantu ibu bapaknya, direncanakan, diorganisir. Nah, ini kaitannya itu, maka dari sekarang kita harus melek investasi. Opo meneh investasi? Investasi ibaratnya nabung. Nah, ini nabung insya Allah Bapak Ibu semuanya, harapannya Nadine semuanya di tiap keluarganya itu nanti kalau rumusnya banyak. Kita sebenarnya ada namanya aplikasi Kakekku. Nah, Kakekku ini aplikasi di Play Store, tetapi kebetulan itu memang versi Androidnya sudah ketinggalan. Di tahun ini insya Allah saya sendiri sebagai pemegang pengembangan di coding dan lain sebagainya untuk mengembangkan aplikasi itu.
Harapannya di sana sudah bisa dihitung kebutuhan keluarganya, mulai kemudian kebutuhan dari makannya setiap hari ataupun kebutuhan bulanan. Jangan sampai kok ternyata minusnya banyak. Ini apa? Tadi pay letter menggonggong di belakang kita. Jangan sampai ibu-ibu, boten nggih. Nauzubillah. Ya, jadi ini nanti dihitung semuanya kaitannya sama harapannya itu suatu tidak besar daripada tiang daripada pasak nggih. Jangan sampai seperti itu, maka kemudian kita harapannya rukun jadinya yang haji pun kita akan hitung perencanaannya. Hajinya kapan? Angka investasinya sampai kapan? Inflasinya kok kenapa investasi sih Pak? Kok kenapa harus nabung sih? Karena apa? Ya tadi pernikahan. Hari ini harga gula pinten Bu? Bukan gula hari ini. Harga beras pinten Bu? 18 hingga 17. Nah, ini juga penting karena angka inflasi itu nyata. Kenaikan harga barang zaman dulu 92 emas harga pinten Pak? Bu? Ada yang 26.000 nggih. 30-an nggih. Sekarang pinten Pak? Bu? Yang perhiasan 600-an nggih. Bukan saya kayak ibu nggih. 600-an. Yang murni sekitar 900, 1 jutaan nggih. Yang antam nggih. 1 jutaan nggih. Itu. Maka untuk menekan malah hitung-hitungan ya. Dari mulai sekarang kita harus mulai hitung-hitung itu. Jadi kita kalau memang haji kita 5 tahun lagi, uang yang ada sekarang haji pinten nggih? 60 Pak. 67 bulan nggih. Segitu. Kalau nggak tahu kalau memang nanti ke depan akan naik atau tidak nggih. Itu dihitung. Dari situ kita bisa tahu kita akan menginvestasikan dana ini kemana? Apakah emas? Apakah deposito? Apakah lain-lain? Mungkin yang muda-muda mungkin sekarang saham ya, BBCA. Saham pun kalau dalam zaman dulu mungkin saham dan susah kayaknya digapai. Kalau sekarang enggak, satu lot itu enggak nyampe 5 jutaan. Itu bisa membeli saham BBCA, BBRI dan sebagainya. Yang muda-muda mohon sekarang sudah mulai melek itu. Karena apa? Kalau sudah punya istri itu kebahagiaannya adalah nomor 1. Gimana enggak Bapak Ibu? Gimana Bu? Minimal tagihan bulanan lancar itu tidak pusing. Apalagi kalau kemarin melewati Covid, terasa nggih Bapak Ibu? Wah, terasa banget. Saya kalau yang PNS ataupun lainnya nggak kerasa. Saya yang dagang kerasa sekali Bapak Ibu. Omset menurun dan sebagainya. Kalau tidak ilmu ada dana cadangan. Nanti juga ada namanya perencanaan dana cadangan. Itu akan diinvestasikan kemana? Akan ada. Ya dari sini harapannya mulai ke sana. Kalaupun memang kita belum, maka investasi ini bukan hanya buat pasangan muda, tetapi juga buat pasangan yang senior. Saya tidak katakan sepuh, karena senior itu jauh banyak. Jadi bisa untuk menikahkan anaknya, kita perencanaan 2 tahun, kita pilih investasinya apa? Jangan ke emas. Karena emas itu harus 5 tahun, 4 tahun, minimal 3 tahun ke atas karena kenaikannya akan bagus. Kalau jangan ke tanah, tidak liquid. Apa meneh Pak liquid? Liquid itu tidak mudah dicairkan. Maka kalau investasinya minimal ya paling deposito ataupun nabung. Kalau memang masih 3 tahun bisa ke emas, itu bisa begitu nggih. Ini bagian daripada karena ini melek terhadap finansial itu bagian dari fondasi keluarga. Banyak sekali walaupun kita sama-sama nahdiyin tahu min haitsu la yahtasib.
Tetapi kalau bisa direncanakan min haitsu la yahtasibnya nambah. Ngoten nggih? Harapannya ke sana. Baiknya itu bisa direncanakan sedini mungkin. Maka Bude Sri Mulyani pernah bilang, orang Indonesia bedanya dengan orang Amerika itu, kita bekerja kerasnya sama. Mungkin kemampuan kerja kerasnya lebih kita. Di sana homelessnya banyak. Banyak yang tidak mau kerja, rendahan dan sebagainya. Tapi kita semangat kerjanya tinggi, dagang apapun tinggi. Tetapi kita tidak memikirkan aset kita. Orang luar sana asetnya yang berjalan. Asetnya apa Pak? Aset itu banyak. Bisa kalau sekarang sih mungkin Bapak Ibu semuanya sudah ada yang punya kos-kosan. Sudah ada yang mulai nabung emas. Nabung emas jangan dikira langsung mak bedunduk 1 juta. Banyak ada namanya platform kayak BSI. Ini bukan iklan ya Pak. Ini jangan. Saya bukan orang BSI, yakin ya. Insya Allah saya yakin bukan BSI. Tapi saya hanya menduduhkan. Ada BSI, ada Pegadaian. Kalau yang resmi 2 itu jelas bisa. Kalau saya memang masih retail ya. Kadang-kadang punya 50.000 tak tabungkan ke emas. Jadi di kalkulator nanti di kakekku itu ada namanya, kalau kita punya rencana 5 tahun, kita punya uang 3 juta, kemudian kita mencicil berapa untuk 5 tahun, kalau seumpama akan mengkuliahkan anak kita, biaya UKT-nya, UKT ya, mas-mas ya, UKT ya, UKT-nya itu kalau yang sosial mungkin 7 juta, kalau yang sains itu kayaknya 15 hingga 20-an, itu berapa cicilan tiap harinya? Akan lebih enteng. Kalau saya sendiri ya gelondong 20 juta, kayaknya pikir-pikir agak berat ya. Nggak tahu kalau ibu-ibu semuanya. Semoga saja sama-sama berat. Jadi itu direncanakan. Harapannya sakinah mawaddah warohmanya itu kafah beneran semuanya, dari mulai hubungan antar keluarganya ataupun nanti keuangannya. Karena yakinlah adik-adik ataupun remaja yang belum menikah, begitu punya istri ataupun punya keluarga, itu akan sangat merongrong kehidupan kalau tidak direncanakan dengan benar. Begitu. Jadi harapannya ke sana, melek investasi lain sebagainya, kemudian durasi perencanaan keluarga dihitung. Kalau memang rencana jangka panjangnya bagus, maka itu bisa emas ataupun saham. Kalaupun nanti ada juga obligasi, kalau syariahnya sukuk, itu kalau sekarang informasinya lebih gampang. Kalau dulu banyaknya ditutup-tutupi ya, mungkin karena terlalu. Kalau sekarang retailnya banyak retailnya. Begitu harapannya ke sana. Jadi kemudian setelah melek investasi, harapannya aset kita yang berjalan. Gitu ini. Harapannya ke sana, semoga saja informasi ini bisa memberikan kita itu khairun nas li'anfa'uhum linnas. Kita bermanfaat bagi sesama, minimal bagi keluarga kita. Karena keluarga kita yang diharapkan itu bisa menjadi pondasi bangsa ini, jadi pondasi agama ini, jadi pondasi. Karena salate ayem nek tagihane lancar. Ngoten nggih. Ya, kurang lebihnya demikian. Semoga saja memberikan kalau ini saya buat diri saya, semoga saja bisa buat ibu bapak semuanya bisa diambil hikmahnya. Dan nanti kalau memang ada program workshop lebih 1 hari ataupun sebagainya, kita bisa praktek di sana. Insya Allah bisa praktek lebih leluasa. Demikian kurang lebihnya. Memang kalau memang ada kelebihan itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kekurangan, kami dari LKKNU mengucapkan beribu-ribu minta maaf.
demikian akhirul kalam wa huwal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Johan Satori yang sudah memberikan tausiah pada sore hari ini. Mudah-mudahan manfaat untuk keluarga, terutama keluarga besar Masjid Al-Mukhlasin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau tentang berkah keuangan keluarga kita bisa memahami dan bisa mengambil manfaat tausiah pada sore hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, waktu buka hampir tiba, namun sebelum saya tutup, mohon keikhlasan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Mari kita bacakan suratul Fatihah untuk guru kita, penasihat kita, Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Malik Madani. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo doa bersama-sama untuk buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Monggo dari saya tentu banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati bapak-bapak semua, ibu-ibu semua, terutama Ustadz Johan Satori. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.